Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Hello Ramadan, podcast SD Anak Emas bekali diri menyambut Ramadan. Seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu Alhamdulillah sehat lagi. semua ya di rumah ya. Amin amin rabbal Hmm. alamin. Hmm. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah bahas waktu itu terkait dengan keutamaan puasa Ustadz. Ya, Masya Allah. Nah, Ya. mohon Ustadz penjelasannya kali ini tentang sejarah puasa, sekaligus nanti menyambung syarat dan rukun puasa Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman sekalian ya di Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillah, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan ya yang kemudian para ulama membagi-baginya. Ada tentang definisinya, yaitu definisinya puasa itu menahan ya. Kemudian secara istilah agama itu ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa ya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian dijelaskan juga ada rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat. Ya. Rukunnya apa? Tadi kan ada kalimat menahan tadi. Al-imsak. Itu rukun yang pertama adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya makan dan minum, ya. Kalau nanti hubungannya dengan itu hubungannya dengan jasmani kita, ya, badan kita, anak-anak. Kemudian yang berhubungan dengan ruhani kita, yaitu tidak boleh marah, ya, tidak boleh ngambek. Nah, itu termasuk itu. Yaitu tapi dia tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai daripada ibadah puasa tersebut. Nah, kemudian juga rukun yang kedua, yaitu waktunya aja. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukunnya. Kalau syaratnya ini, teman-teman sekalian, tentu yang ada syarat yang diwajibkan puasa dulu pertama. Biasanya muslim, balik, dan berakal. Ya, alhamdulillah kita semua ini ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Ya, sebagai rasa syukur kita, mestinya kita harus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya baliknya. Teman-teman ini yang sudah balik misalnya dia sudah di MTS ya, sudah di MTS generasi Mas sudah Tapi balik. SD ada Ustadz? SD juga ada, ada, Ustadz. ya terutama anak-anak putri, teman-teman putri ini yang biasanya sudah ya datang bulan. Ini mereka sudah balik ini. Berarti apa sudah wajib puasa tuh Pak Amin? Ya Ustadz. Nggak Wajib. boleh lah, anak meninggalkan nggak boleh. Ya, harus berdosa kalau meninggalkannya itu. Kemudian berakal, alhamdulillah kalian berakal semua. Ya, walaupun hidden genius ya teman-teman kalian itu juga harus juga puasa. Kemudian ada ya syarat yaitu kewajiban ya menunaikannya. Ya, menunaikan ibadah puasa. Itu diantaranya yaitu misalnya ya kita mukim ini artinya tidak bepergian. Ya, mukim kemudian mampu. Ya, kalau mampu artinya apa? Ya tidak sakit. Ya kan? Barangkali ada dari teman-teman kita, saudara kita yang sakit, yang nggak bisa ini. Betul. Ya, maka dia ya dikatakan tidak mampu. Ya, makanya jaga kesehatan teman-teman nanti. Boleh tidak berpuasa, Ustaz? Boleh tidak berpuasa kalau sakit. Ya, mampu itu ini ada sakit. Kemudian apa juga? Nah, ini bagi yang sudah balik misalnya yang putri misalnya tidak haid. Ya, ya kalau haid ya tidak boleh berpuasa ada. Ya, masa ini yang ketiga. Kemudian yang keempat niat. Ya. Nah, ini masalah niat nih, Pak Amin. Niat ini ada ya, perbedaan pendapat sedikit di kalangan ulama. Ya, ada kalau mati di bulan Ramadan tuh ya yaitu satu kali niat untuk 30 hari puasa. Ya. Yaitu dasarnya apa? Di surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Ya faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut maka puasa. Maka mereka beranggapan yaitu cukup satu kali niat ya, di untuk awal itu aja. Di awal itu saja. Nah,
Tapi juga ulama berbeda pendapat. Ada yang terutama puasa wajib ini. Nggih, Ustaz Karena Ramadan. Ramadan adalah puasa wajib. Ya, Ustaz. Niatnya, jadi syaratnya tuh, ya, niatnya harus di malam hari. Amin. Ya, dari mana? Malam yubaitin, apa namanya? Ya, apa si malam yubaitin niyah, ya, fala apa fala yasih, ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang tidak, ya, niatnya di malam hari, niatnya di malam hari kapan? Dari ba'da maghrib, ya, sampai sebelum subuh. Berarti pas sahur bisa Ustaz berarti? Ya, pas Oh, sahur gitu. bisa. Pokoknya waktunya panjang tuh. Oh, bisa. Pokoknya saya besok, ya, mau puasa. Nggak perlu diucapkan. Cukup Dalam itu hati ya dalam saja. hati saja, karena niatnya dalam Masyaallah. hati. Nah, teman-teman sekalian, mungkin juga yang ingin diketahui juga sejarahnya Nah, sejarah disebutkan. tadi Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, di dalam ayat itu juga disebutkan kama kutibal ladzina min qablikum. Min Ya. qablikum. Jadi sejarahnya puasa ini juga sudah ada, teman-teman sekalian. Jadi ada yang ringan, ya, yaitu ya puasanya Nabi Musa alaihissalam, namanya puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Dulu Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, ya, yaitu puasanya 1 hari dalam setahun. Ya, itu puasanya Nabi Musa Nabi alaihissalam, 10 Musa. Muharram namanya. Nah, itu jadi puasa sunnah sekarang. Iya. Ya, pahalanya Puasa Asyura. diampuni dosanya setahun sebelumnya. Itu Masyaallah. pahalanya. Kemudian ada puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini paling banyak nih. Karena dia puasanya selang-seling sehari. Jadi kalau misalnya setahun itu 354 hari kalau dalam hitungan Hijri ya, berarti separuhnya kurang lebih 180 hari. Banyak. Berpuasa Ustaz ya. Nah, makanya enaknya dalam Islam ini ya, ini begitu Nabi kita hijrah ke mana namanya? Ke Ke Madinah. Madinah ya. Tahun pertama itu ya ini sejarahnya puasa nih Pak Ya. Amin ya. Nah, Ustaz. Yaitu 3 hari dalam sebulan. Ya, 3 hari dalam sebulan yang dikenal nanti Ayyamul Bid. Sebelum hijrah ya, Ustaz? Setelah hijrah. Setelah hijrah, Tahun Ayyamul Bid. pertama, tahun ke-1 Hijriah. Heeh. Ya, yaitu 3 hari setiapnya bulannya. Berarti kalau 3 hari kali 12, 36 kali. Heeh. Ya, 36 hari berarti. Nah, begitu masuk ke tahun kedua Hijriah, ya, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Nah, jadi makanya kemudian Nabi Muhammad SAW itu 9 kali puasa Ramadan. Ya, 9 tahun sisa hidup beliau di tahun kedua Hijriah. Pahala mirip seperti yang ini, yaitu 30 hari puasa Ramadan, nanti ditambah lagi puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Totalnya 36. Makanya kenapa? Ya siapa man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka apa? Maka seperti puasa setahun penuh. Jadi teman-teman, ya insya Allah seperti itu nanti. 30 tambah 6 seakan-akan puasa setahun penuh Ustaz ya. Karena 1 hari dihitung 10. 10 hari. Ini keutamaan dan pahalanya besar banget Ustaz ya. Ini Ustaz ya. Ini Ustaz, satu Ustaz mungkin pertanyaan Ustaz terkait dengan apa namanya nih menyikapi kalau belum balik nih Ustaz. Boleh nggak puasa gitu Ustaz? Gimana nih Ustaz menyikapi Ustaz? Barakallahu fi, kalau teman-teman sekalian ya sudah SD nggak puasa malu dong. Karena ya temen yang lain puasa, kita nggak puasa, malu. Jadi harus berlatih nih Ustaz ya? Harus berlatih. Ya, harus berlatih. Dulu para sahabat yang cukup semua mereka semangat untuk puasa. Walaupun mereka belum balik Ustaz ya? Walaupun belum balik, bayangkan. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Rasulullah SAW wafat umurnya baru 13 tahun. Berarti baru kelas 8, kelas 7 atau kelas 8. 7 atau 8. Iya kan? Ya, berarti apa? Bersama Rasulullah SAW, paling semangat. Bahkan sholat lail. Nah, Ibnu Abbas itu. Ya, benar Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz penjelasannya Masya Allah ya. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz sudah menjelaskan syarat dan rukun bahkan sejarah puasa. Insya Allah, dan tadi sudah juga dibahas orang belum balik harus latihan berpuasa ya. Seperti nanti sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Baik teman-teman dan pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, terima kasih semuanya sudah melihat dan mendengarkan penjelasan Ustaz Fauzi. Semoga bermanfaat dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa sih yang membatali puasa kita. Jangan dilewatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.